Itu sudah terasa kayak berbet gitu, kayak berbet mau mati-matian. Iya, kayak naik kuda gitu, gini. Dengan kayak ojol apa orang-orang kecil-kecil gini harus bijak dalam melihat kita ini, kasihan gitu loh Pak. Jangan kayak dicampur-campur gitu loh. Kalau bisa kayak dulu lagi, premium aja, nggak ada campur-campuran gitu loh Pak. Kasihan Pak. Sejumlah pengemudi ojek online di Surabaya mengeluhkan motor mereka mendadak tersendat setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di beberapa SPBU. Salah satu pengemudi yang dikenal dengan sapaan Bang Yos mengalami kejadian ini kala menerima orderan di siang hari di kawasan Dharma Husada. Ia menyadari motornya mulai tersendat seperti kehilangan tenaga. Bang Yos sempat mengisi bahan bakar di SPBU Tapak Siring di dekat Jalan Kalasan dengan nominal Rp7.000. Awalnya tak ada masalah, namun beberapa jam kemudian performa motornya mulai terasa aneh. Sore harinya, Bang Yos mencoba membawa motornya ke bengkel di Kapas Krampung. Hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada kerusakan serius, hanya tarikan motor yang terasa berat. Namun saat malam tiba, kondisi motornya justru memburuk. Inilah pengakuan lengkap dari Bang Yos mengenai kondisi sepeda motornya bersama redaksi Surya.id. Sebanyak 25 ojek online atau ojol kemarin mengeluhkan kondisi motornya berbet, tarikannya berat, dan bahkan sampai ada yang mogok, sehingga sampai dilarikan bengkel penuh di Surabaya. Nah, kondisi ini terjadi setelah mereka mengisi BBM Pertalite di sejumlah SPBU di kota Surabaya. Saya akan ngobrol, saya akan kulik lebih dalam lagi bersama salah satu ojol Bang Yos di Surabaya. Ikuti saksi kata. Pagi, Bapak ya. Yang kejadiannya itu hari Senin, saya mau berangkat ke nganter ponakan saya sekolah di Sekolah Galuhan Dayani. Saya ngisi di SPBU Tapak Siring. Oh iya. Di jalan dekat Jalan Kalasan. Iya. Saya ngisi 17.000. Oh ngoten, iya. Nah, ngisi 17.000. Saya berangkat itu nggak apa-apa. Sampai siang jam 12 itu saya terima order ke daerah Dharma Husada. Itu sudah terasa kayak berbet gitu, kayak berbet mau mati-matian. Iya, kayak naik kuda gitu, gini. Ini kenapa ini? Udah. Dan saya biarin aja. Jam 2 saya pulang, saya jemput ponakan saya. Saya sempat mampirkan ke bengkel saya di Kapas Krampung. Kan saya tanya, ini kenapa? Ini kan barusan saya servis 1 minggu yang lalu. Coba sama dia, nggak apa-apa, cuma tarikannya aja. Udah saya pulang, saya reba-reba, jam 3 itu saya reba-reba di rumah. Reba-reba, ada viral di grup WA, kok berebet loh. Ya sudah, paling kendalanya dari sini. Saya gojek lagi sorenya, kok tambah gak enak, kok deg kok tambah kayak tambah nemen. Ya sudah, akhirnya saya mau ke bengkelnya penuh semua. Iya. Ya sudah, saya gojek sebentar aja, sampai malam itu kok masih gak enak, gedeg-gedegnya. Sudah pulang aja. Kita cerita detail nanti dengan ngobrol enak. Ya siap. Saran saya, kalau bisa sudah seperti kayak kejadian seperti kayak gini, harus rutin ke bengkel, sama kita harus bisa, kalau bisa kita ganti pertama, itu aja. Soalnya kenapa kita harus jaga-jaga, takutnya nanti kejadian lagi Pertalite ada campur lagi. Kasihan kitanya kan sebagai ojol, uangnya kan nggak cukup untuk biaya perawatan sepeda motor apa gitu. Dan sekarang kan juga orderan agak
sepi gitu kan, nggak seperti kayak dulu dapatnya paling kita bisa paling bersih lah dapat 100 200. Nah kalau seperti kayak gini rugi kita, rugi waktu, rugi kita orderan ke bengkel lagi kita nunggu lama. Ya kalau langsung bisa jalan gitu sepeda motor, kalau enggak nunggu lama. Nah itu Pak, dari saran saya kalau bisa ya Pertamina harus bijak lah dengan kayak ojol apa orang-orang kecil-kecil gini, dia harus bijak lah melihat kita ini, kasihan gitu loh Pak. Jangan kayak dicampur-campur gitu loh. Kalau bisa kayak dulu lagi premium aja, nggak ada campur-campuran gitu loh Pak. Kasihan Pak. Bukan korbannya bukan saya saja, banyak teman-teman semua gitu. Berebut gitu. Mas Daniel, saat ini situasi di Surabaya setelah itu dampaknya sampai sekarang masih ada teman-teman di ojol? Untuk yang hari ini saya masih belum menerima informasi terkait dampak motor mereka setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU di Surabaya. Cuman nanti saya tetap pantau dari grup-grup yang saya ikuti. Kalaupun nanti misalnya ada keluhan atau apa, ya saya akan tetap membuka layanan pengaduan buat teman-teman ojol yang motornya berebut setelah ngisi BBM Pertalite. Seperti itu. Tercatat sampai berapa? Sampai kemarin atau yang? Sampai kemarin saya masih menyetop sampai di angka 25 aja gitu loh. Oh, 25. Karena saya khawatir ketika saya membuka secara loss nantinya banyak yang masuk dan saya tidak bisa membantu mereka secara full dalam artian untuk penggantian biaya servis segala macam gitu loh. Karena itu kan seharusnya tanggung jawab Pertamina yang mana dia seharusnya ya bertanggung jawab terhadap ini gitu loh, bukan dari pihak manapun gitu loh. Jadi dampaknya mestinya ditanggung atau dibiayai oleh Pertamina, baik misalnya biaya bengkel, penggantian underdeal gitu. Ya seharusnya seperti itu, karena bagi teman-teman ojol ya khususnya ya, untuk biaya servis yang habisnya 100.000 sampai 300.000 untuk penggantian busi, terus ngetap, terus ganti filter segala macam itu sangat besar Mas. Bahkan saya dapat informasi juga ada salah satu teman ojol perempuan yang motornya sampai kemarin Kamis itu masih tertahan di bengkel karena dia tidak bisa menebus biaya servis yang hampir 300.000 gitu loh. Tapi untungnya dia masih ada motor lainnya pakai motor saudaranya gitu. Oh gitu. Seperti itu. Nah ini tanggung jawabnya Pertamina gimana gitu loh terhadap hal ini gitu loh. Ini kan akibat mereka setelah ngisi BBM Pertalite dan bukan hanya satu titik, ternyata hampir merata di SPBU Surabaya gitu. Ada apa ini gitu loh. Ya. Itu. Jadi permintaan dari teman-teman ojol atau Mas Daniel? Ya harapan kami Pertamina bertanggung jawab terhadap ini gitu loh. Terlepas teman-teman ojol kan biasanya mereka mengisi tidak meminta struk kan gitu loh. Setelah pengisian kan. Karena mereka udah terbiasa dan percaya berarti kan terhadap Pertamina gitu loh. Tapi setelah dengan adanya ini saya mengimbau pada teman-teman ojol khususnya untuk meminta struk pembelian setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina manapun gitu loh. Dengan nominal berapapun, entah 10.000, entah 5.000 pun atau 15.000 tetap minta gitu loh. Ketika ada kejadian seperti ini mereka punya bukti kuat untuk klaim nantinya. Karena kan diharapkan oleh Pertamina kan bukti klaim bukti struk pembelian setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU mereka kan gitu. Tapi kebanyakan mereka tidak punya bukti itu. Nah terus untuk klaimnya seperti apa gitu loh. Kan seharusnya pihak Pertamina kalaupun mau serius itu bisa ngecek CCTV kok di SPBU yang mereka adukan gitu. Kalaupun mereka nggak punya struknya gitu. Seperti itu. Para pengemudi berharap Pertamina segera menindaklanjuti keluhan ini dan memastikan kualitas bahan bakar tetap terjaga. Mereka menilai jika kualitas BBM menurun atau dicampur bahan lain, dampaknya sangat berat bagi pengemudi yang menggantungkan hidup dari hasil ojek online. Dalam situasi orderan yang tengah sepi, kerusakan motor bukan hanya menguras tenaga, tapi juga menambah beban ekonomi. Kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan, sementara pendapatan mereka terus menurun.
Saksi atas sudah mengupas bagaimana para ojek online, salah satunya Bang Yos, sudah mengakui ternyata mereka setelah mengisi Pertalite, mesin memang berbet. Dan katanya dia seperti naik kuda begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian banyak pihak, dan perhatian bagi penyedia layanan SPBU. Sebaiknya memang harus diberi perhatian dengan memperhatikan nasib mereka. Kalau mereka saat ini di bengkel, apakah tidak sebaiknya mereka di ongkos bengkel, sebaiknya apakah dibebankan kepada ojol atau kepada penyedia layanan SPBU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.